sebuah jembatan dan pabrik tua di Purwakarta yang pada masa lalu pernah menjadi ladang pembantaian. Maka tidak heran kalau aura mistis yang kental dan saling bercampur aduk mendominasi atmosfer seluruh bangunan. Energi astral dari dalam bangunan yang kokoh dan tinggi itu seringkali keluar dan meneror siapa saja yang mendekatinya. Energi gaib selalu bersemayam di tempat ini, yang selalu dikaitkan dengan beberapa kecelakaan bagi siapa saja yang melintasinya. Akankah kejadian di tempat ini dikaitkan dengan keberadaan makhluk-makhluk astral? Malam ini, Jejak Paranormal akan mengajak kalian semua menelusuri tempat-tempat yang dianggap misteri. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya, Ki Pranaleu, inilah Jejak Paranormal. Gedung atau bangunan yang sudah lama ditinggal, itu dibilang namanya orang kampung pasti ada yang nungguin gitu. Ya, dibilang namanya orang rumah mungkin kunti. Pernah saya cari bambu kuning, haur kuning di bawah gudang ini. Saya gali-gali, biasa. Seperti ada orang ketawa gitu ya. Ya kata orang bilang, ya kuntilanak lah. Ya, malam pemirsa. Saat ini kita tim dari Jejak Paranormal sudah berada di bekas bangunan yang sudah tak terpakai. Ini dulu dialihfungsikan sebagai pabrik ya. Saat ini kita berada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di daerah Purwakarta. Konon gedung ini seringkali dijadikan tempat-tempat berkumpulnya dari makhluk-makhluk astral. Ini berdasarkan pengakuan dan saksi mata yang memang berada di wilayah tidak jauh dari lokasi ini. Untuk itu kita akan coba melakukan penelusuran seberapa besar dan seberapa hebatnya fenomena dari makhluk-makhluk astral yang berkembang di sini. Ya, saya menangkap di sini ini ada satu gerbang seperti istana. Kalau dilihat dari sini secara visual, secara mata batin dan gaib, ini bentuk seperti istana ya, istana dari makhluk-makhluk astral yang dikuasai oleh, sebentar saya coba komunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya hodamur roh, ya hodamul gaib, ya hodamul jasad. Hadir. Saya melihat ada beberapa seperti pengawal kerajaan seperti makhluk-makhluk astral, tapi hanya saja fisiknya agak sedikit berbeda nih. Oh, dia memberitahu yang menguasai di sini salah satunya adalah bentuk jin yang menyerupai ular. Ularnya itu besar sekali ya. Lihat ada satu titik berwarna merah kan? Alangkah baiknya kita mau coba kolaborasi sama bintang tamu ya. Ini kita coba samperin dulu bintang tamunya. Di sini koran katanya banyak sekali fenomena-fenomena makhluk astral yang disaksikan oleh warga sekitar, bahkan para pekerja di sini ada. Kalau dari Ana nih, apa yang dilihat dari Ana? Dari awal masuk tuh Ana lihat ada sosok sekelebat, sosok ular gede tapi kayak ngelebat gitu aja masuk. Dan di dalam gedung sini di sebelah sana, di ujung sana ada sosok makhluknya di sana. Tadi sempat saya lihat di sini. Oh gitu ya. Waktu untuk pancingan saya dari tadi mau coba undang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad. Hadir. Dengar sesuatu? Ada dengar? jadi Hadir. ya. Hadir.
mentransfer kekuatan energi untuk saya transfer ke batu biar nanti batunya akan dilempar oleh Ana untuk mengetahui keberadaan dari benda gaib yang ada di sini ya. Satu sifat wujud, kamu lempar kemana aja sesuai dengan hati nurani kamu. Jadi kamu ingin lempar kemana aja saya mau mengetahui keberadaan dari pusaka yang ada di sini. Ke arah sana ya. Ibu langsung menghampiri batu yang dibuang oleh tamu paranormal. Tim jejak paranormal berhasil menarik sebuah batu misterius. Jadi kamu ingin lempar kemana aja saya mau mengetahui keberadaan dari pusaka yang ada di sini. Ke arah sana ya. Ibu langsung menghampiri batu yang dibuang oleh tamu paranormal. Tim jejak paranormal berhasil menarik sebuah batu misterius. Ini bentuk manifestasi dari sebuah benda pusaka yang mungkin dilindungi oleh kerajaan gaib ya yang berada di sini ya. Ini kalau dilihat ini seperti telur yang pecah, tapi ada seperti penjelmaan suatu makhluk di sini. Bisa lihat. Iya. Ini kayak alien ya. Kalau dia tuh kayak Kurang lebih alien. seperti itu. Muka ini tuh kayak alien. Dan ini panas loh. Ini masih panas banget kayak. Iya kan? Oh. Cahaya ke sana coba deh. Ini Besar itu. Itu. soalnya gede tinggi ya karena ini ada di sekitar jendela ini ya. Sosok-sosok penampakan yang Anda lihat itu sosok-sosok siluman. Dan perwujudannya sampai bermacam-macam. Ada yang berwujud binatang, ada juga ada sosok tinggi besar hitam, tapi itu sosok manusia tapi tinggi, badannya tinggi. Ada aktivitas, memang di sini ada lihat ada kampung siluman juga. Di sini full sama penampakan seperti kuntilanak ya. Dari makhluk astral di sini seringkali mengganggu pikiran-pikiran manusia yang pada saat dia mengendarai kendaraannya sehingga terpelosok. Saya dapat bisikan. Lalu di sana, nah ini ada perwujudan dari Horin juga. Yang mana Horin tersebut menjelaskan pada saat kita melakukan penelusuran pertama di sini itu ada pembantaian ya, banyak sekali mayat-mayat yang berserakan di sini yang dibawa keluar ke sana, dan dia menyebutkan ada sebuah jembatan kuno peninggalan penjajah Belanda. Jadi mayat-mayat yang pernah dibantai di sini itu dibawa semuanya ke sana, seperti itu. Nah, di sana kamu rasain apa tadi ada? Aduh, mana enak ya, badan aku. Apa auranya seperti apa ya istilahnya? Mengganggu sekitar kamu ya? Kayak banyak yang ngeliatin gitu ya. Nggak enak dulu badannya. Ternyata di situ banyak sekali suara-suara yang dari suara seperti macan, terus suara perempuan, terus suara binatang-binatang. Sepertinya mereka itu memang benar-benar melihat kita gitu. Kalau misalnya kamu kesana sendiri, berani nggak? Ke situ. Diam di situ kurang lebih 2 menit. Jadi
Saya pengen tahu apa yang dilakukan makhluk astral yang berada di tempat ini untuk memberitahu sesuatu, entah dari toyalan, entah dari bisikan, entah dari kehadiran mereka untuk menunjukkan eksistensi dari keberadaan makhluk astral. Dan ingat, di situ 2 menit. Kita tunggu di sini. Ya, maksudnya kita akan coba menggerakkan satu kekuatan yang memang ada di seputaran bekas pabrik ini ya. Oke, di situ kamu los, jangan kamu paksa, kamu pejamin mata, biar kekuatan yang ada di sekitar ini yang mencoba berinteraksi sama kamu. Oke? Salam dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad, hadir. Ki Pranalewu mencoba menghadirkan sosok astral untuk berinteraksi langsung dengan tamu paranormal. Kamu rasain apapun itu yang coba berinteraksi sama kamu, nanti pada saat waktunya kamu ceritakan kepada kami. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, coba Kak, berinteraksi dengan mereka. Tanpa diduga, terjadi reaksi spontan yang mewujudkan tim jejak paranormal. Tamu paranormal harus segera dievakuasi dari lokasi penelusuran. Sementara Ki Pranalewu menetralisir area sekitar penelusuran. Jadi tuh ada seperti makhluk, entah itu dia mau nyenggol atau apa ya, tapi rasanya di badan aku itu kayak didorong gitu. Makanya aku langsung jatuh. Bisa cerita nggak, Didit? Kenapa tadi sampai kayak gitu? Soalnya tadi Ana sempat lihat ada satu kekuatan energi negatif yang memang tadi mencoba merasuk. Untuk Ananya ada perlawanan ya, sedikit melawan ya. Tadi berasa ada yang kayak mukul ke punggung, terus ke dada juga kayak ada yang neken. Tadi sempat lihat nggak kan? Sempat lihat kan kebuka sosok yang dilihat tadi? Ya, itu juga badan itu kayak binatang. Ya, pemirsa, saya coba pancing keberadaan dari makhluk astral di sini ya. Saya mau coba manifestasikan kembali apa yang menyerang saya tadi. Tapi ini dampaknya lumayan besar ya kepada bintang tamu kita. Lihat suara. Saya rasa mereka udah datang. Saya mau coba tarik sesuatu dari sini. Ki Pranalewu memancing keluar sosok astral yang memiliki energi besar di lokasi bekas pabrik itu. Ini manifestasi
yang tadi kita pancing dengan menggunakan media ya. Yuk kita coba. Boleh potong sebentar? Kayak kepala ular ya. Dan ini pemirsa bisa di zoom, saya juga tadi nggak jelas ya. Kalau Ana sih dari tadi lihat ini kalau memang dibalik gini tuh ini tetap dibalik seperti ini kepala ular, tapi ini lebih ke ular sanca. Tapi kalau dibalik seperti ini bentuknya seperti ular naga. Tadi Ana sempat lihat sosok ular yang seperti ini, ada kayak satu ular biasa, yang satu lagi tadi yang pakai mahkota tuh bentuknya seperti ini. Ya berarti ini salah satu manifestasi yang memang perwujudan dari siluman ya. Ya mungkin coba samperin si siapa? Ciri-ciri dari makhluk astral yang akan mengganggu manusia itu ya salah satunya bisa dilihat dari tubuh anak yang tiba-tiba merasakan rasa sakit hingga terjatuh ya. Jadi ada satu yang dia turun gitu, tinggi, tapi badannya kayak binatang gitu, terus berbulu gitu. Jadi itu aku tuh kayak nolak gitu, tapi jadi itu kayak didorong sama dia gitu. Binatangnya seperti apa? Seperti babi, seperti ular, kuda atau apa? Kayak apa ya? Kayak keledai ya. Kayak keledai. Dia ada kupingnya gitu. Ya itulah salah satu bentuk jin yang dikonotasikan sebagai binatang-binatang yang memang punya simbol-simbolik dari kerajaan jin itu sendiri ya. Jadi mereka seolah-olah mentertawakan ya. Ini sosok kuntilanak ya dia. Kalau Ana lihat jadi dari jauh sini di sana tuh kan kayak kebun gitu, di sana tuh banyak sosok kuntilanak, termasuk tadi di belakang juga sana. Ya betul sekali, jadi sosok makhluk kuntilanak yang memang selalu berada di sekitar kita ya. Sus. Jangan kosong, Ana jangan kosong. Jangan kosong Ana. Yuk. Hati-hati nih takut dia jatuh. Basah soalnya, sebelah sini yuk. Kamu ke situ dulu Sebelah saya. sini yuk. Sebelah sini yuk. Ayo, sebelah sini. Jangan kosong. Nah, apa ada? Kita kumpul kok jangan. Di situ, Gi. Dia tuh jadi Sana aja. Sini dari kanan aja. Salah satu mungkin sesepuh mereka sudah berhasil kita taklukkan dan kita wujudkan sebagai bahan material sehingga mereka ingin mencoba menakut-nakutin kita ya. Masih dengar? Kalimatilah kita mati min sari mohola. Kalimatilah kita mati min sari mohola. Hadir. Ini tepat di hadapan saya. Ada sosok seperti punggawa yang tingginya itu kurang lebih sekitar 5 meteran. Yang mana dia memegang sebuah tongkat. Tapi dia suaranya tuh kayak mengaum gitu ya. Iya. Ki, ada desis ular juga, Ki. Iya, ini ada desisan ular juga nih. Saya terangkan lagi pada kalian bangsa-bangsa setan. Kita ke sini memang ingin mengacak-acak bangsa kalian. Perwujudan baru dari makhluk astral yang kerjaannya memang untuk melengahkan dan melemahkan keimanan kita sebagai manusia. Yang jelas, makhluk-makhluk astral itu makhluk paling lemah sebenarnya. Kalau kita punya modal berani dulu. Karena dari berani kita akan meningkatkan keimanan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami tegaskan, kami tidak pernah takut dengan bangsa-bangsa seperti kalian. Karena iblis, walaupun iblis adalah nenek moyang kalian dan iblis tidak akan bisa mati, tapi bangsa-bangsa kalian dan keturunannya akan mati sebelum hari kiamat. Kok larinya kayak ke sebelah sana ya, Ki? Kayak kumpul ke arah sana tuh. Lepas dari sini. Ke sana ada jembatan nggak, Bang? Ada ya? Mungkin bisa kita ke sana kali ya?
mereka berbondong-bondong, saya berbondong-bondong karena takut saya bacakan asma-asma. Penelusuran selanjutnya dilakukan di sebuah jembatan tua peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda. Seperti yang pada saat saya melakukan pendeteksian di dalam bekas pabrik, saya pikir nama izin itu kan biasanya pembohong besar ya. Tapi setelah ditanyakan oleh warga juga, itu benar. Di sini memang dulunya tempat pembantaian, tempat pembuangan mayat-mayat. Ini sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Bahkan sudah terjadi juga dari zaman Belanda sampai beberapa tahun ke depan ini tetap sering dijadikan tempat pembuangan mayat ya di sini ya. Saya mau coba panggil Ane lagi, biar dia merasakan lagi jeritan-jeritan yang ada di sini, karena di sini kental sekali dengan residual energi, satu kekuatan dari dimensi yang ada pada masa silam itu masih kental sekali di sini. Jadi saya akan mencoba membawa Ane ke dalam satu dimensi di mana adanya tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian pada masa silam yang memang dia akan lihat sendiri. Relax, merem, tangannya ditaruh, relax aja, pejamin mata, konsentrasi. Kalau mau jatuh, jatuhin aja nggak masalah ya. Saya berada di satu tempat yang memang pernah terjadi pada masa silam ya. Untuk melihat kejadian-kejadian apa yang memang Usaha menembus lorong waktu ke masa lalu menimbulkan reaksi luar biasa hingga tamu paranormal mengalami kondisi histeris. Dibuka mata batinku sehingga aku bisa melihat kejadian di masa lalu. Aku melihat banyak sekali mayat-mayat gitu yang mereka sudah tidak pakai baju, bergelimpangan, dan memang mereka sudah mati ya, banyak darah begitu. Tapi yang jelas sekali aku lihat adalah ada satu orang, dan itu dia belum mati. Jadi ada satu orang yang di sampingnya dia berdiri begitu, terus ini ngebelek perut di tengah-tengah sini. Ya pemirsa, itu kejadian baru saja dialami oleh Ane, bintang tamu dari Jejak Paranormal, yang memang sengaja kita buat dia berada di satu kondisi di mana di sini banyak sekali kejadian-kejadian mayat dan pembantaian atau tempat pembunuhan di sini, Ana, ya. Jadi dia benar-benar merasakan seperti dia memang berada di satu tempat, di satu masa yang dia melihat dengan benar, yang dia rasakan dengan kejadian yang nyata, dan itulah yang dengan jeritan histerisnya dia sehingga dia luar biasa takutnya. Langsung aja kita lakukan pembuktian di bawah bekas pabrik, Ana ya. Kita melanjutkan penelusuran, kita dikagetkan dengan banyak fenomena-fenomena. Ada salah satu warga yang memang sedang menonton, tiba-tiba dia kerasukan. Assalamualaikum. Siapa ini? Mereka dia nuju ngayakeun penelusuran, ngabuktoskeun mitos-mitos fenomena gaib saurna di dieu seueur. Dia sareng sahayeun. Siapa namanya? Namina saha? Bisa ceritain nggak kejadian di sini nih apa di jembatan
bekas Belanda ini apa? Ada tragedi atau ada fenomena apa? Mayat. Apa? Pembuangan mayat. Bener nggak nih warga pembuangan mayat? Pembuangan mayat. Pembuangan mayat di sini. Terus naon deui? Udah berapa lama di sini? Adanya tragedi seperti itu udah berapa lama? Tahun dia ya. Udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Oh, dia pakai bahasa Sunda. Udah puluhan tahun. Dengan siapa ini? Sarang saha ieu? Namina saha? Gaduh nami teu. Bisa diceritain nggak ini kenapa adanya pembuangan mayat di sini? Saya tahu. Allah menyanyikan mayat di dia. Gara-gara naon? Apa sih? Waktu itu banyak yang buang mayat di sini. Lebih banyak eksistensi dari suara, dari pengambilan pusaka yang kita lakukan, bahkan penyerangan-penyerangan yang makhluk-makhluk astral itu coba buktikan kepada kita juga. Selalu tim jejak paranormal mendapatkan serangan-serangan seperti itu. Ya, kenapa mayat-mayat dibuang di sini? Ibaratnya tempat dia. Dari dulu tempat ini. Terus? Bekas Belanda. Bekas Belanda. Ayam. Terus? Terus kumaha deui tilas Belanda? Tilas Belanda naon? Keluar aja. Keluar, mau keluar dia. Mau keluar. Tim jejak paranormal kembali menapaki jejak-jejak masa lalu di bekas pabrik tua dengan melakukan pembuktian. Ya pemirsa, setelah satu harian ini kita melakukan penelusuran serta eksistensi ya yang dirasakan dan dialami langsung oleh bintang tamu kita Ana dan juga praktisi kita, akhirnya membuahkan hasil dari keberadaan makhluk-makhluk astral yang memang selalu ada di sekitar kita. Nah, untuk itu di sini kita akan melakukan pembuktian. Lalu nanti Ana akan ditinggal di sini sendiri untuk merasakan dan langsung fenomena-fenomena apa aja yang memang akan terjadi di sini. Gitu. Saya dan Ana akan menunggu di base camp nanti. Ya. Oke, siap? Yuk. Semangat. Ya, semangat. Ini di sini bisa dilihat dari kamera yang Hana pegang. Astagfirullahaladzim. Dari ujung sebelah sana ada suara benda jatuh dan dari atas atap Ana juga dengar suara tapak kaki seperti orang lagi berjalan. Ada suara seperti besi dilempar karena memang cukup mendengung ya ke kepala tuh. Dan kepala saya juga agak berat. Saya terasa ada yang menyentuh dari belakang. Ini kuping tiba-tiba pengang dan setelah Ana perhatikan di sini ada energi negatif yang cukup kuat menghampiri badan Ana. Dan Ana bisa lihat dan merasakan ada satu sosok makhluk yang mendekat dari sisi kiri, sisi kanan, dan dari belakang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini fenomena suaranya juga udah mulai sunyi.
Dan akhirnya Kiprana dan tim Jejak Paranormal menjemput. Ya, enak aja sih. Panas. Panas terus tadi agak sempet berasa ada yang nyentuh. Jadi berasa banget di sisi kiri, kanan, dan belakang. Jadi ada 3 sosok yang kayak, terus ada satu yang di belakang tuh nyentuh. Kenapa yang jalan ke sana? Karena 2 kali. Mungkin ada 2 kali Ana lihat itu. Yang pertama tuh seperti kain panjang, tapi ya itu Ana lihat tuh kuntilanak. Tapi yang kedua udah kayak pocong, soalnya kayak ada ikatan-ikatannya, tapi jalan. Terus gimana nih pengalaman Anda? Waktu aku diam dan merem itu sebenarnya apa ya? Aku udah menahan gitu, badan itu udah terasa nggak kuat. Itu kelihatan banget banyak apa? Tubuh-tubuh, darah. Bangkai ya, jadi kayak Orang-orang mati di situ, dan masih ada satu orang yang di situ yang benar-benar motong sini ya. Jadi ini tuh potong gini, terus darah semua gitu. Pas ngelihat itu udah langsung ini tuh kayak didorong gitu, udah nggak kuat. lemes ya, jadi lemes. Ya, itulah hasil dari penelusuran dan pembuktian dari tim Jejak Paranormal. Makhluk gaib itu ada. Tergantung dari keimanan kita bisa mengalahkan rasa takut itu sendiri. Saya Kiprana Leu. Saya Ana Cikeng. Saya Lana. Jangan pernah saksikan Jejak Paranormal sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda. Begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi di seputaran jembatan jalanan antara Sadang ke arah Purwakarta, ke arah Subang. Itu menunjukkan banyak sekali eksistensi dari makhluk-makhluk gaib. Bahkan aura-aura mistis yang terjadi di seputaran ini bisa mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di wilayah ini. Efisiensi dari makhluk-makhluk astral itu sendiri juga telah membuktikan, menghadirkan satu fenomena di mana bintang tamu kita mengalami satu masa seperti dia berada di masa yang cukup lama. Dia melihat satu kejadian-kejadian aneh, dari pembantaian, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Dan eksistensi dari makhluk-makhluk astral juga di sini kental sekali, karena ini pusatnya perkumpulan mereka ya. Ya mungkin ini aja yang bisa kita buktikan melalui penelusuran antara penghubung Sadang dengan ibu kota Subang yang berada di tengah letak-letak perkampungan daerah Purwakarta ya. Dan hari ini aku membuktikan bahwa memang banyak orang yang bisa mengalami dan melihat hal-hal seperti itu. Yang aku mau sampaikan di sini adalah bahwa mungkin sebagian orang percaya bahwa dunia gaib itu ada, tapi mungkin hanya sebagian kecil orang yang mengalami dan punya pengalaman benar-benar melihat kejadian di masa lalu atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar atau di tempat-tempat yang memang dianggap angker. Karena aku mengalaminya sendiri, pemirsa, ini benar-benar real, tidak ada rekayasa sama sekali. Musuh kita adalah setan. Senjata kita adalah iman. Untuk mengalahkan kejahatan dari Raja Kegelapan. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita singgahi. Saya Kiprana Leu, jangan pernah saksikan Jejak Paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.